ulangan harian ini 10 bagi 2 atau 100 bagi 2, 50. Kemudian Mas Maulana Abdullah Tufail, ini nilai tugas 2 masih kosong. Kemudian sudah tuh Bu. Sudah. Nanti tugasmu. Ini tugas 2 banyak yang kosong ya? Sudah pada ampun, hujannya sudah Ibu. Sudah Jan Ibu. Ya, nanti tak carikan dulu. Tadi sampai di mana tadi? Sampai siapa tadi? Eksan. Eksan tugas 4 yang kosong. Nilainya yang ulangan harian dapat 50. Kemudian Maulana Abdullah ini juga nilainya 9 dibagi 2. Kemudian Mas Wahyu Yuliandra ini juga nilainya masih rendah, ulangan harian 9 bagi 2. Kemudian Mas Muhammad Arkianta ini juga nilainya masih rendah, ini dapat 3 dibagi 2, jadi nilainya 1,5. Kemudian Mas Muhammad Eksan Maulana. Halo, Muhammad Eksan Maulana. Ulangan harian masih kosong, besok dikumpulkan. Halo, Eksan Maulana. Halo. Halo. Nggak ikut ini, nggak ikut Zoom ini. Sudah keluar. Tolong ya temannya diberitahu, nanti besok pagi disuruh mengumpulkan soal ulangan harian. 1, nilainya masih kosong. Kemudian Muhammad Eksan. Halo, Muhammad Eksan. Halo. Eksan. Nilainya dapat 4 dibagi 2, Mas, nilaimu. Ya. Tolong ya, diperhatikan. Muhammad Nur Sahrul. Ini juga nilainya 11 bagi 2 itu, 55. 9D itu paling tinggi nilainya 80. 80 itu Ibnu Dwi Kusuma itu dapat 80. Kemudian Mas Pujo Basuki Putra ini juga dapat 80. Paling tinggi itu. Kemudian kelas 9E. Diperhatikan kelas 9E. Adinata itu tugas 1 masih kosong. Kemudian nilai ulangan harian dapat 55. Akna, Haidar, Ali. Ini nilai ulangan harian dapat 3 dibagi 2. Jadi dapat nilai 1,5. Kemudian Denis Satria. Ini juga nilai ulangan harian dapat 3 dibagi 2. Berarti 1,5. Kemudian Fiorentina. Ini juga nilai ulangan harian 4 dibagi 2. Kemudian Hafiz Yahran, ini tugas 4 nilainya masih kosong, tugas 1 nilainya masih kosong juga. Kemudian ulangan harian dapat 9 dibagi 2. Ya, 9 bagi 2. Kemudian Iyasera, ini tugas 1 masih kosong nilainya. Maaf. Sudah. Kemudian nilai ulangan harian dapat 3 dibagi 2. Kemudian Abian Dapa. Ini ulangan harian pertama itu 80 dibagi 2. Ya. Kemudian Marco Rido. Ini juga ulangan harian 1, ini 3 dibagi 2, 1,5. Sauki ini dapat 100 dibagi 2. Ya. Sauki dapat 100 bagi 2. Hikmah dapat 9 dibagi 2. Kemudian Muhammad Hafiz Sudin itu juga ini 55 ya, dapat 55. Terus saya penasaran ini Muhammad Sakib Hisam.
Halo? Sakit? Halo? Halo, sakit? Nggak ikut ini. Ini tugas 1 sampai terakhir, tugas 1, 2, 3 kosong. Kemudian ulangan harian itu 1 dibagi 2. Dapat setengah. Ya. Orang nek sing bener piye deh? Pilihan ganda 20 bener siji. Karepe karo turu iki. Kemudian Najwa Aulia Karimah. Halo, Mbak Najwa? Halo? Halo. Iya, Bu. Ulangan hariannya dapat 80 dibagi 2. Ya, 40. Iya, Bu. Ya, diperbaiki. Kemudian Mas Ridwan Permana. Ini dapat 60 dibagi 2. Ya, 30. Mas Rizal Muinapsa. Mana? Mas Rizal? Halo? Tanya lo, Rizal? Rizal? Muinapsa? Halo? Nggak ikut Zoom ini. Nilai tugas 3 kosong, tugas 4 juga kosong nilainya. Kemudian ulangan harian dapat 3 dibagi 2, berarti 1,5. Ya. Nih. Kemudian Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Julfi. Halo? Mbak Tiara. Ya, Halo. Bu. Ulangannya dapat 80 dibagi 2, Mbak. 40 ya. Tolong yang sudah saya bacakan ya, itu dikerjakan sungguh-sungguh ya. Ini pasti kalau hasilmu seperti itu berarti kamu tidak ikut Zoom. Kalau ikut Zoom ya mestinya nilainya tidak seperti itu. Hendak-hendaknya ya 50 ke atas lah, 60 ke atas. Ya. Itu nasib loh ya. Nasibmu harus diperhatikan. Ya semuanya ya. Di sini juga diperhatikan ya. Tugas-tugas harus dikerjakan. Oke, Mas apa ini? Sudah dikerjakan tugasnya? Tolong yang sudah saya bacakan tadi, baik tugas maupun ulangan harian yang belum, yang nilainya masih kosong, besok pagi itu kesempatan untuk dikumpulkan. Karena ini masih banyak yang belum mengumpulkan soal ulangan harian, rencana saya akan saya adakan pembahasan soal ulangan harian. Ya, karena masih banyak yang belum mengumpulkan, saya pending dulu. Sekarang saya lanjutkan materi berikutnya. Sudah disiapkan buku LKS, buku catatan, buku paket? Perhatikan halaman 34. Ada 3 tipe berbeda eksposisi. Ya. Pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Ya, jadi pidato persuasif itu merupakan bagian dari eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca. Ya, jadi eksposisi itu gunanya untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Maka di sini ada 3 tipe berbeda eksposisi. Jadi
Jadi pidato Pak Sukmawati termasuk apa? Termasuk ini ya, eksposisi ya, termasuk karangan eksposisi. Jadi eksposisi ini termasuk ini ya. Termasuk eksposisi. Eksposisi ini gunanya apa? Gunanya untuk membaca atau pendengar. Termasuk teks eksposisi. Membaca dan pendengar. Ya, dengar ya. Lah dicandalke ra iso. Pidato persuasif ini termasuk teks eksposisi. Teks eksposisi di sini gunanya untuk meyakinkan pembaca dan pendengar. Ya. Jadi bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Ya. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat atau suatu persoalan hanya dari sisi itu. Ya. Maka di sini ada tiga tipe, ada tiga tipe. Ada tiga tipe posisi. Kameranya kurang ke kanan, Bu.
Di buku paket halaman 34. Ya. Jadi ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang satu hal. Maaf, satu hal. Mengubah suatu hal. Di sini contohnya yaitu tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah. Ya, jadi mempertahankan hak hukum, khotbah dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi itu termasuk tipe eksposisi yang mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Ya, itu. Jadi kalau ada pidato, ceramah, apalagi menjelang kampanye ya, itu supaya orang itu memilih ya dia. Ya. Jadi itu untuk mengubah pandangan orang ya tentang satu hal. Bagaimana supaya orang itu atau peserta atau pendengar itu memilih ya pembicara atau yang calonnya ya memilih calon itu ya. Jadi itu termasuk eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang. Yang kedua, kalau misalkan anak-anak mendengarkan khotbah itu kan tujuannya supaya orang lain apa? Supaya orang lain apa? Supaya orang lain kalau anak-anak mendengarkan khotbah ceramah di masjid ya. Nah, ini termasuk nomor 1, ya tipe nomor 1. Tujuannya supaya pendengar itu untuk apa? Meyakinkan, untuk mengubah, ya. Ya. Maka apa ceramah-ceramahnya berisi apa? Amalan-amalan yang baik, ya, teladan atau contoh yang baik, supaya bisa mengubah pendengar, ya. Setelah mendengarkan ceramah itu dia berubah sikapnya, ya, berubah sikapnya atau mengamal. Tadinya dia tidak patuh pada orang tua, tidak patuh pada guru. Setelah dijelaskan pada ceramah itu, dia sadar, oh iya ya, saya sebagai anak, sebagai pendidik ya harus patuh pada guru dan orang tua misalkan. Itu ya. Jadi ini termasuk tipe 1. Tipe 2
Itu eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Contohnya apa ini? Nomor 2. Contohnya apa? Misalkan kalau di rumahmu itu RT ada didatangi sales ya, menjual barang. Nah, itu tujuannya pada tipe 2, ya, eksposisi, ya, eksposisi 2. Ya, itu tujuannya supaya apa? Supaya konsumen atau masyarakat itu tertarik apa yang ditawarkan. Ya. Jadi kalau anak-anak besok sebagai marketing atau sales harus pandai ya berbicara bagaimana supaya menarik konsumen. Misalkan anak-anak menawarkan alat-alat kosmetik ya, bahan kosmetik ya. Ya, bagaimana caranya supaya orang itu tertarik untuk membeli produk itu ya. Jadi harus pandai bicara ya. Ini termasuk jenis tipe 2 ini ya, tipe 2 ya. Tipe 2. Ini. Jadi untuk menjual barang, jasa dan aktivitas ya. Misalnya dari petugas bank ya supaya misalkan membuka rekening ya, atau untuk menabung ya, atau misalkan untuk tabungan haji misalkan. Nah, ini kan juga termasuk tipe 2 ya, gitu. Kemudian yang ketiga ya, jadi ini ya misalnya penggunaan bahan persuasif pada iklan dan poster. Nah, ya, jadi iklan dan poster ini kan sifatnya itu persuasif, ya, mempengaruhi, meyakinkan, mengajak. Slogan yang memikat, ya, misalnya 10 langkah memiliki tubuh indah, ya, itu misalkan menjual obat pelangsing, misalkan, ya, 10 langkah memiliki tubuh indah, ini kan slogan, ya. Jadi 10 langkah memiliki tubuh indah. Jadi ini termasuk jenis tipe eksposisi yang kedua ya, untuk mempromosikan dan menjual barang dan jasa dan aktivitas ya, gitu. Kemudian yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus ya. Nah, itu. Jadi tujuannya pidato itu untuk apa? Untuk membela suatu kasus. Misalnya para penangkap ikan menggunakan bahan peledak misalkan ya. Itu kan membuat atau mematikan ekosistem laut ya. Ya. Jadi eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus misalnya selamatkan terumbu karang sekarang ya. Jadi kita harus menyelamatkan ya terumbu karang. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Ya, jadi pembicara harus bisa menunjukkan bukti. Ya. Jadi argumennya yang logis, ya, yang masuk akal, ya, alasannya. Ya, mengapa kita menangkap ikan dilarang menggunakan bahan peledak? Ya, buktinya apa? Ya, jadi bisa merusak ekosistem dasar laut misalkan ya gitu. Kemudian buktinya ya sekarang misalkan banyak jenis ikan ya yang mati misalkan ya, sehingga habitatnya itu akan rusak ya, di dasar laut kalau pakai bahan peledak misalkan. Itu jenis ketiga. Jadi untuk membela suatu kasus. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ada 3 tipe berbeda eksposisi. Pertama, eksposisi dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang. Misalkan pidato menjelang kampanye, ceramah di masjid, khotbah gitu ya. Itu termasuk tipe 1. Tipe 2 kalau mempromosikan barang dan jasa. Ya, misalkan anak-anak punya jasa laundry misalkan. Ya. Anak-anak memasarkan, memperkenalkan ke RT ya, bahwa di sana sudah dibuka laundry ya. 1 hari
selesai misalkan, ya, bersih, wangi, ya, gitu. Cepat selesai, ya. Nah itu adalah termasuk tipe kedua, ya, karena tujuannya untuk mempromosikan barang dan jasa atau aktivitas. Ya. Sekarang sudah dibuka senam aerobik, ya, hari Minggu pagi jam 6. Jadi ini ya, jadi ada tipe-tipenya sendiri setiap pidato itu. Ya. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Ya, jadi kalau untuk membela suatu kasus itu adalah termasuk tipe ketiga. Ya, tipe ketiga. Misalkan ada masalah-masalah itu dalam masyarakat. Ya. Misalnya, ya itu tadi menangkap ikan dengan pakai bahan peledak, kemudian penebangan hutan ya secara liar, itu kan juga suatu kasus ya. Itu dampaknya banyak sekali kalau penebangan secara liar ya. Kalau musim hujan bisa menimbulkan banjir ya. Banjir yang rugi siapa? Ya, masyarakat, ya rakyat ya. Akhirnya tidak pernah banjir setelah hutannya sudah gundul, tidak ada pohon-pohon ya, kalau hujan banjir. Ya. Kemudian terjadi tanah longsor. Dampaknya siapa yang menanggung resiko itu? Ya, masyarakat. Ya, misalkan di daerah-daerah pegunungan, Tawangmangu, itu kalau hujan deras itu tanah longsor. Di Jawa Barat itu juga sering ya terjadi tanah longsor. Nah itu adalah kalau ada penyuluhan seperti itu ya, ya lewat pidato itu masuk tipe 3 ya, diperhatikan. Jadi anak-anak di dalam menyampaikan pidato itu ada 3 tipe ya, eksposisi ya. Eksposisi itu kan tujuannya untuk meyakinkan ya pembaca atau pendengar ya. Jadi pidato persuasif ini termasuk teks eksposisi ya, mengajak atau meyakinkan. Setelah diberi ceramah ini atau pidato ini, para pendengar itu akan yakin ya. Jadi beberapa manfaat ya fungsinya ya itu. Jadi ada 3 tipe itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemarin tugasnya itu sebenarnya tak suruh mengumpulkan yang itu ya, yang menjelaskan pengertian teks pidato, terus apa pengertian pidato persuasif, kemudian ciri-ciri pidato persuasif itu apa, itu sebenarnya dikumpulkan besok pagi. Ya. Maka besok itu yang saya bagikan adalah yang soal ulangan harian. Yang untuk ini untuk tugas minggu ini ya, yang menjawab pertanyaan dari pidato itu. Pidato persuasif itu nanti dikumpulkan besok pagi. Tapi sudah dikumpulkan anak-anak ya nanti minggu ini terpaksa ini ya tak pakai untuk tugas itu. Ya. Jadi nanti mungkin hari ini tidak ada tugas, bisa tugasnya sudah masuk tugas Kamis kemarin atau Rabu kemarin. Anak-anak kan tahu pengertian pidato itu apa? Pengertian pidato persuasif. Kemarin tak suruh menjelaskan ya. Jadi pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok khalayak untuk seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan khalayak melalui pengkondisian, penguatan atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep atau produk. Tadi 3 konsep itu, 3 eksposisi itu. Upaya persuasif akan berhasil baik jika pesan yang disampaikan memiliki akibat sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi kalau pidato itu berhasil, itu sesuai yang diharapkan. Ya, misalkan para calon itu ceramah ya pidato ya, untuk memilih ya, ternyata setelah pemilihan umum itu dia menang ya, berarti itu berhasil ya pada waktu dia mengadakan ceramah atau pidato. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela.
Ya, jadi kalau anak-anak mendengarkan pidato persuasif itu supaya apa? Ya, jadi itu mengajak, membujuk, ya, mempengaruhi pendengar ya, untuk mengikuti keinginannya, ya, keinginan pembicara, ya, dengan sukarela, tidak ada paksaan. Misalkan kalau memilih si A, misalkan untuk jadi bupati, ya dia ya tidak ada paksaan, yaitu sukarela atas kesadaran sendiri. Gitu ya. Anak-anak bisa membuka buku LKS halaman 12. Ya. Gagasan dan pikiran pidato persuasif nomor 2. Pidato itu berisi gagasan, pikiran, konsep, atau materi yang hendak disampaikan kepada pendengar. Pembuat pidato dapat mengungkapkan gagasan disertai data dan fakta yang akurat untuk memperkuat pendapatnya sehingga dapat membujuk pendengar. Jadi di dalam pidato itu isinya adalah gagasan, ya, pikiran, ya, gitu. Jadi gagasannya apa atau idenya apa, ya, pikirannya apa yang akan disampaikan. Jadi kalau anak-anak itu mau pidato pasti ada gagasan, ya. Ada pikiran, ada ide yang akan disampaikan. Ya. Oh saya ini pidato, lomba pidato di kampung peringatan Hari HUT Kemerdekaan ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Nah, jadi ya anak-anak gagasannya dalam pikiran itu kenakalan remaja. Ya, apa? Ya, dijelaskan ya, kenakalan remaja. Jadi itu adalah kalau anak-anak akan pidato pasti pertama sudah ada dalam pikiran itu sudah ada gagasan atau idenya, ya. Jadi pidato berisi gagasan, pikiran, konsep atau materi yang hendak disampaikan kepada pendengar. Ya. Jadi kan kalau pidato itu pasti bicara di depan umum, ya pasti ada pendengar, ada peserta, ada audiens. Pembuat pidato dapat mengungkapkan gagasan disertai data dan fakta. Jadi anak-anak kalau menyampaikan ya harus disertai data dan fakta. Buktinya misalkan ternyata sekarang banyak anak-anak yang terjadi pornografi, misalkan amoral, ya dengan kritis, ya krisis moral, ya itu. Jadi mungkin faktor-faktornya apa, pengaruhnya apa, dampaknya apa, dengan adanya kenakalan remaja ini, misalkan, ya. Jadi itu bisa kamu jelaskan panjang lebar, gitu. Sehingga apa? Sehingga para pendengar itu akan yakin, ya. Jadi akan terpengaruh, ya. Sehingga dia mau melaksanakan. Oh, supaya menjadi anak yang baik, ya, anak yang soleh, solekah, itu pertama harus agamanya lebih kuat, ya, dasarnya, ya. Sekarang harus digalakkan untuk pengajian remaja, ya, misalkan atau lomba-lomba tentang pidato atau ceramah di masjid dan lain-lain yang bersifat positif. Gitu ya. Jadi harus disertai data dan fakta yang akurat. Bu, maaf Bu, suaranya kurang keras Bu. Masa? Kurang keras. Yang ketiga, pandangan pidato persuasif. Ya, pandangan pidato persuasif merupakan pendapat, pengetahuan, dan petunjuk pendengar pidato untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Jadi kalau anak-anak berpidato itu punya pandangan. Pandangan itu merupakan pendapat, pengetahuan, dan petunjuk. Ya. Pendengar pidato untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Misalkan anak-anak dilarang memakai HP yang berlebihan. Ya, waktunya jangan dipakai untuk bermain game terus, ya boleh tapi hanya untuk hiburan, ya setelah
sepaneng belajar boleh main HP, main game, ya. Gitu. Tapi belajar dulu, jangan main game dulu baru belajar. Itu nanti tidak jadi belajar. Ya. Pandangan dan arahan dalam pidato personal bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan, emosi atau sikap mental pendengar untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi kalau anak-anak itu berhasil pidatonya, ya, ceramahnya itu pendengar itu bisa mengubah atau melaksanakan ya, apa yang kamu sampaikan. Ya. Jadi bisa berbuat sesuatu. Bisa mempengaruhi apa? Keyakinan, emosi, sikap mental pendengar ya untuk melaksanakan ya atau berbuat sesuatu. Itu ya pandangan pidato. Yang keempat, pesan pidato persuasif. Pidato yang bersifat membujuk itu biasanya memuat pesan. Ya, diperhatikan. Jadi kalau anak-anak berpidato persuasif itu biasanya itu bersifat membujuk. Membujuk itu mengajak. Ya, gitu. Biasanya Ya, berisi atau memuat pesan. Ya, yakni berisi perintah, nasihat, permintaan atau amanat yang disampaikan kepada pendengar untuk berbuat atau melakukan. Ya, jadi biasanya pidato persuasif memuat pesan. Pesan itu bentuknya apa saja, bisa bermacam-macam, bisa nasihat, ya, bisa saran, ya, bisa masukan, bisa perintah, ya, bisa permintaan, ya, atau amanat yang disampaikan kepada pendengar untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Misalkan anak-anak kalau menggunakan HP harus bisa menyeleksi mana yang positif, mana yang negatif. Ya. Jadi harus pandai-pandai untuk menyeleksi. Ya. Sekarang semua itu bisa diakses. Ya. Ya. Tapi anak-anak harus mengaksesnya yang bersifat positif misalkan. Nah, ini kan untuk melakukan ya. Untuk berbuat sesuatu. Jadi anak-anak ya tidak asal mengakses ya. Sekarang HP itu mau diakses apapun bisa. Ya. Ke positif bisa, ke negatif bisa. Ini tinggal tergantung penggunanya. Betul atau tidak? Ya, tergantung pemakainya. Ya. Gitu. Kalau anak-anak itu menggunakan HP yang bersifat positif ya mestinya itu akan berfungsi ya baik ya. Ibarat pisau. Pisau itu bisa bermanfaat positif dan bisa bermanfaat negatif. Sama dengan HP. Ya. Pisau bisa untuk berbuat untuk positif ya, untuk ngiris kue, untuk mengiris sayur ya, untuk bermacam-macam. Tapi negatif bisa untuk membunuh orang ya. Ya. Itu gambarannya seperti itu, HP itu ya, seperti pisau misalkan ya. Jadi bisa digunakan positif dan negatif ya. Demikian juga HP juga bisa untuk positif dan negatif. Positif bisa untuk pembelajaran, membantu kita ya. Sekarang kita mencari apa saja Google ada ya. Jadi kita mencari ilmu apa saja ada. Itu sangat membantu kita. Tapi kalau anak mengakses hal yang negatif, ya pornografi, ya itu juga akan merusak mental, ya itu ya. Yaitu itu untuk bisa berisi perintah, nasihat, permintaan atau amanat ya yang disampaikan kepada pendengar untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Ya, itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi mengedukasi informasi pidato persuasif itu.
37. Jadi cara-cara memersuasi itu ada itu. Itu di buku paket halaman 37 itu cara memersuasi pidato itu ada 3 ya. Pertama dengan menggunakan etika ya. Etika. Etika itu gunakan pendekatan etika. Jadi etika itu kan tingkah laku, sopan santun.
Jadi anak-anak di dalam memberikan pidato itu pertama pendekatannya dengan etika, ya, dengan tingkah laku, ya, karakter, ya, dengan sopan santun. Yang kedua pendekatannya dengan emosi. Ya, kalau emosi gugah perasaan audiens, ya, dengan kata-kata yang intonasinya agak tinggi, ya, volumenya agak keras, ya, itu gugah perasaan audiens. Ya. Kemudian yang ketiga itu pendekatannya dengan logika, dengan pikiran, dengan akal pikiran, ya, buat masuk akal. Contoh-contoh yang masuk akal. Misalkan anak-anak pernah menggunakan HP, pernah Bu. Anak-anak kalau pakai HP pilih yang mana, yang positif atau negatif? Misalkan. Ya. Kalau negatif bagaimana dampaknya? Kalau positif dampaknya bagaimana? Misalkan. Ya, buat masuk akal. Ya, gitu. Itu dengan logika. Jadi kalau etika itu dengan menggunakan pendekatan etika, pendekatan tingkah laku. Yang kedua dengan emosi itu menggugah perasaan audiens atau pendengar. Kemudian yang kedua menggunakan logika. Itu memberi contoh-contoh yang masuk akal. Itu untuk mengidentifikasi cara-cara memorisasi kegiatan 2. Tentukan mana contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Anak-anak bisa ditentukan ya, halaman 37 itu. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, ini termasuk etika, emosi, atau logika. Logika. Kemudian yang kedua, nanti bisa dikerjakan di rumah. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, itu masuk pendekatan emosi, etika, atau logika. Ya, kalimat itu. Kemudian yang ketiga, itu kalimat ketiga. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, ini juga termasuk apa ini ya. Jadi itu bisa kamu tentukan ya. Termasuk etika, emosi atau logika. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Ya. Kegiatan 3 itu membuat ungkapan meyakinkan pada etika, emosi, dan logika. Buatlah ungkapan dengan tujuan meyakinkan orang untuk menanam pohon. Etika, kalimat etika, kemudian dengan pendekatan emosi itu kalimatnya bagaimana kalau untuk meyakinkan orang menanam pohon. Logika, misalkan gerakan penanam 1000 pohon adalah hal yang benar kita lakukan, ya, karena dengan penebangan hutan secara liar berarti alam akan menciptakan perusakan lingkungan kita sendiri, ya. Di masa depan berarti ini tidak bermoral, misalkan. Itu ya. Jadi itu pendekatannya memorisasi itu ada 3, ya, dengan etika, emosi, dan logika. Kalau etika kita gunakan pendekatannya dengan menggunakan etika. Dengan sopan santun, ya, tingkah laku. Emosi ya kita gugah perasaan audiens, ya. Emosi. Kalau logika ya kita berikan contoh-contoh yang masuk akal, ya, yang bisa diterima oleh para audiens. Jadi secara logika saja, nggak usah membuat contoh yang sulit-sulit, secara logika saja. Ya. Coba lihat anak-anak yang sering mengakses yang bersifat negatif, ya, misalkan anak bisa tahu akibatnya apa. Misalkan anak itu misalkan berbuat hal-hal yang tidak
sebenarnya ya yang tidak wajar misalnya. Itu untuk cara memorisasi. Yang dalam 37 kegiatan 2 itu dikerjakan ya. Hanya mengisi etika, emosi, logika. Kalimat-kalimat itu kamu tentukan. Ya. Pendekatannya menggunakan apa? Karena waktunya sudah habis, anak-anak. Selamat belajar, semoga berhasil. Dan tugas-tugas yang belum lengkap, tolong datanya kelas 9. Tolong dikumpulkan. Baik ulangan maupun tugas 1, 2, 3, 4 yang lengkap. Ya. Itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Oh ya 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 ya. Klip saya, klip saya. Klip saya, klip saya. Alright. Klip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi saya buka WA, buka Zoom di HP untuk mengecek anak-anak ini yang masuk 130 pesertanya, 130, yang on cam 22. Semoga yang tidak on cam tetap mengikuti. Ya, asumsinya seperti itu. Ya, yang di rumah ya. Nah, meskipun ya jadi lebih HP yang on cam, soalnya bisa dicek saja. Yang orang on cam ya khusnudonnya anak-anak mengikuti, tapi kadang-kadang ada yang di samping ngapain gitulah mungkin ya. Tapi semoga tidak terjadi itu ya. Tadi saya cek, saya hitung yang on cam kayaknya 22. Berarti yang lainnya tidak menampakkan diri. Baiklah, ini tanggal berapa sekarang? 18 ya. Selama 2 pekan kita menjumpai 2 momentum hari yang sangat bersejarah bagi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia. Pekan kemarin atau minggu kemarin, hari Rabu libur, memperingati apa itu? Rabu yang lalu. Minggu lalu libur, saya nggak ngajar kelas 9. Apa itu? Salah lali, kudunya Selasa digeser itu loh. Aduh Tahun lah. baru Islam. Peringati apa yang di rumah? Apa? Baru Islam. Tahun baru? Islam. Tahun baru Hijri yang ngerti kudune wong Islam ora ngerti. Mau tahun baru nih Imlek kowe ngerti kok. Tahun baru Imlek ngerti, Natal ngerti ya. Meskipun tahun baru Islam bukan hari raya, tapi ini mengandung sejarah yang sangat luar biasa ini ya. Jadi hijrah itu kan sejarahnya ya, itu kalau tidak itu kan pertarungan antara hidup dan matinya Rasulullah dan sahabat-sahabat itu. Ya. Itu mati dan hidupnya ya, Rasulullah dan juga perjuangannya itu. Sehingga dijatuhkan pada saat Rasulullah hijrah. Ning Mekah wis entek-entekan. Ya wis ora enek sing mendengarkan dakwahnya, wis enggak ada yang menerima, bahkan sing wis masuk Islam dimusuhi habis-habisan. Ora gur diece, ora gur dijelek-jelekin, tapi sudah dalam ancaman pembunuhan termasuk Rasulullah. Nah, setelah 10 tahun atau 13 tahun di Makkah ya mentok bahasane dakwah wis ora entuk apa-apa. Wis enak saiki dakwah paling-paling berjewalake enggak ada yang seberat ya ketika dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah sudah puncaknya diancam untuk dibunuh bersama-sama secara massal. Akhirnya Allah merintahkan untuk hijrah ke mana? Ya ini kita ajar ke karakter soalnya. PPKN itu ada karakternya. Hijrah ke mana Rasulullah? Ke Madinah. Madinah. Itu ngerti ya. Cintailah Islam. Bukti cintanya ya mengerti itu. Ya, jadi bangga. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan aku sebagai seorang muslim. Bangga dengan keislaman kita. Karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Hidup kita di dunianya berapa saat, yang terpanjang tidak terhingga nanti di akhirat, kita harus ngerti. Ya, ini sekilas tahun baru yang harusnya Selasa kemarin diundur hari Rabu. Ini mulai menapaki kehidupan yang baru. Rasulullah meninggalkan berbagai bentuk teror, ancaman, ya pembunuhan dari Mekah, di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Di sanalah Rasulullah menata, menyusun, ya memulai lahan baru dakwah di Madinah sehingga terbentuklah masyarakat yang Islami. Ya ini ya dimengerti secara singkat. Itu Rabu kemarin. Hari ini tanggal 18, kemarin tanggal 17. Nah, ada peristiwa apa kemarin? Hari kemerdekaan ya. Ini dikira sudah 17 tahun yang lalu ya, 76 tahun yang lalu. 76 tahun yang lalu ini terjadi ada 17 ya, kemerdekaan. Indonesia memproklamirkan diri kemerdekaannya. Setelah berapa tahun dijajah?
Berapa tahun? Nah, itu kudu ngerti. PKN ini sini sejarah diantaranya ya. Ya, sejarah. Berapa? Indonesia sejarah berapa tahun? Lah. Pira? 350 tahun. 7 keturunan katanya itu. Jadi pernah saya sampaikan di kelas itu kan apa? Ada 7 keturunan. Jadi si A punya anak, punya cucu, punya. Jadi ada 7 keturunan itu yang hidupnya sejak kecil lahir sampai meninggal dalam keadaan terjajah. Ya, dari kecil sampai lahir. Kalau kamu kan sejak kecil sampai meninggal nanti kan kondisinya merdeka seperti ini ya. Ini merdeka dalam tanda kutip, merdeka dalam tanda kutip. Ya. Nah ini kalau waktu itu 7 keturunan itu tidak pernah menjumpai kemerdekaan, ya, tidak merasakan hidup merdeka. Ini 7 penantannya. Maka sekali lagi PKN itu diantara isinya adalah sejarah, cerita. Apa tujuannya? Untuk ngambil yang baik diteruskan dan untuk menjadikan pelajaran yang buruk agar tidak terulang. Mulai naik pelajaran tentang komunis, tentang PKI, pemberontakan ini, penyimpangan Undang-Undang Dasar ini ya dan seterusnya. Ini agar kita mengambil pelajaran darinya dan tidak terulang lagi. Tujuannya seperti itu. Nah, ini detik proklamasi. Kemarin ada tugas itu. Padahal lihat nggak itu di TV? Nah, kurang delok malah aku. Saya ada pelatihan. Nah, kemarin pada nengok, pada lihat, maaf. Yang di rumah. Ya, detik proklamasi. 1.500. Alhamdulillah. Ya, setidaknya ngerti lah. Jam berapa? Jam 9. Saya kemarin jalan-jalan sama anak saya. Karena kebetulan anak saya juga ulang tahun. Jadi anak saya ulang tahunnya diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena pas lahirnya tanggal 17 Agustus. Ini ulang tahun yang ke berapa ya? 2005 sampai sekarang. Nah, ini. Ya, karena ulang tahun ngajak jalan-jalan. Kemarin saya jalan-jalan. Jalan-jalan Pak kemarin, Pak. Terak-terak ning Tamang, ning anu ning Karanganyar. Ning Pak Mul. Pak Mul. Ya, itu apa ya kemarin itu proklamasi. Ini Pak Karno, didampingi oleh siapa? Nah, siapa ini? Sampingnya Muhammad Jamil. Siapa? Siapa yang di rumah? Ini siapa ini yang di sini? Yang dampingi Pak Karno baca teks proklamasi. Nah, Pak Yolali Muhammad. Jalali. Masyaallah ya, tolong ya, cintai negeri ini termasuk sejarahnya. Ini negeri diambang. Mana lihat? Nah, ya, diambang ada yang mau nyapok. Sampai siang atau sampai? Ya kan nanti sampai ibuku pulang. Enggak tahu. Benar itu ya, masuk. Ya, ben apa caranya kita ngamankan, cara kita menjaganya, kita mengetahui sejarah dan ikut apa melestarikan nilai yang positif itu. Depannya ya, banyak mengkhawatirkan Indonesia itu biar kita kayak Singapura, ngerti Singapura? Apa Singapura? Pernah saya sampaikan. Singapura itu dulu kayak Indonesia ini loh ya. Tahun 65 itu penduduknya masih penduduk Melayu kayak Indonesia. Nah, berarti suasana orang-orang pribumi. Datang Lee Kuan Yew. Nah, Cina. Aku digambarin aku iso ndelok sampe pengen ndelok Singapura tahun 1965 itu nanti muncul. Singapura tahun 1965. Muncul. Itu ada Lee Kuan Yew. Cina kafir. Ini Rapunzel. Pakai baju koko, kayak Muslim datang, duduk masyarakat yang pondok-pondok. Islam saya akan mencintai rakyatnya. Kamu berangkat apa? Akhirnya dilulukan oleh masyarakat. Itu saya batas sejarahnya di Google ada itu, nggak rahasia lagi. Nambung nenek. Nah, pas waktu pemilihan dia terpilih. Kalian sebagai presiden, pemimpin. Nah, begitu jadi pemimpin, ubah, kabeh diubah. ya Kabeh dirubah. Sing wong Melayu
Sing wong asli tadi udah tersingkir semuanya. Sekarang jadi negara Strawberry. itu. Strawberry. Enggak, coklat. Nah, Indonesia tidak ingin seperti itu, ya. Sekarang Indonesia sedang akrab dengan negara. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, para pakar mengingatkan pada kita, termasuk budayawan terkenal, mubalek terkenal dari Jogja. Najib juga mengingatkan, hati-hati ya. Ini untuk menjaga negeri ini, negeri milik Indonesia, bangsa Indonesia. Apalagi nanti kalau kita lihat sejarah perjuangan, sing banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak lain adalah juga para ulama-ulama. Tidak dipungkiri lagi. Nah, orang percaya maca buku judulnya Api Sejarah atau buku Islam Menemukan Jejak Fakta karangan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, ahli sejarah dari Universitas Pajajaran. Nah, pengen ada ringkesannya. Ya, itu fakta-fakta yang memang sengaja ditutup-tutupi ya, tentang peran umat Islam. Termasuk Pak Karno ini kan waktu mau membacakan teks proklamasi itu nanti dia bingung itu. Kata juga orang yang teko-teko, jam 9 turun teko-teko. Ternyata beliau sakit. Nah, itu yang ngasih madu adalah siapa? Termasuk rumah yang dipakai. Nah, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu adalah rumahnya siapa itu? Ratu Tuling Sejarah itu. Apa? Paros Martak, pedagang dari Yaman. Wong Islam, rumahnya dihibahkan untuk perjuangan Indonesia. Orang ditulis ngarepe nggo proklamasi iki. Ini ben dong ngerti. Perang umat Islam luar biasa. Neng ditutup-tutupi. Ya, ditutup-tutupi. Bahkan sekarang ini ada kesan seakan-akan Islam menjadi ancaman. Itu yang sangat. Ini ya, ini pembahasan teks proklamasi. Ini pengibaran bendera. Mulang kemarin, ya Pak, kemarin diulang. Ini sejarah. Ini asli, ini foto asli. Ini Pak Karno dan Pak Hatta. Ini yang mengibarkan bendera siapa? Masih ingat? Pengibar bendera pertama? Latif, Hendra, Nengrat, dan Suhud. Ya, sing jahit siapa? Sayuti Melik. Sayuti Melik. Yang ngetik iku. Sing ngetik proklamasi. Sayuti Melik yang ngetik. Sing jahit siapa? Bu Fatmawati. Fatmawati. Yang jahit. Nah, sing ngetik. Ini ketikan. Teks proklamasi. Ini yang ngetik siapa tadi? Sayuti Melik. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang, ini ejaannya ejaan lama ya, jang itu ya, yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara itu C-nya pakai TJ. Ya, selama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahunnya 05 ini. Tahun 05 itu tahun Jepang. Ya, sama dengan Indonesia tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini teks proklamasi yang udah diketik. Yang asli tulisannya Pak Karno, ada coret-coretan itu. Ya, itu nggak tahu kalau itu akhirnya jadi dokumen resmi itu ya, sempat dibuang di tempat sampah. Kemudian oleh tukang sampahnya diambil dan sampai sekarang diabadikan sebagai dokumen sejarah. Ya, dokumen sejarah masih tersimpan ya, coret-coretan ya. Ini ya, ini teks proklamasinya. Nah, ini proklamasi. Nah, sejak itulah Indonesia merdeka. Tapi ada yang ini, benarkah kita sudah merdeka? Ini saya ambilkan. Ini apa? Kasih nama ya jadinya. Dulu lagi. Ini materi kelas 9 tapi mic-nya dihidupin. kurikulum KTSP ini ya. Ini di bukunya seperti itu ya. Materi kelas 9. Ancaman ini ya. Dulu ada bela negara dan materinya. Ini mengisyaratkan kepada kita semua agar menjadi warga negara yang ikut andil dalam menjaga
NKRI. Benarkan Amerika ini ternyata Indonesia itu masih banyak ancaman. Secara fisik, secara militer memang Indonesia sudah tidak dijajah. Makanya sing negara sing nggawa senjata, nggawa brem, nggawa bom Indonesia enggak ada. Ya secara fisik militer. Ya ini. Tapi ya masih ada ini ancaman-ancaman ini kalau enggak diwaspadai baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya ini dalam negeri. Ini dalam negeri apa? Pemberontakan, perang, saudara, aksi teror dan sabotase, pemberontakan. Contohnya sekarang masih ada di mana? Bagian yang pengen lepas dari Indonesia. Meskipun tidak berontak tapi ingin lepas dari Indonesia. Nanti. Itu udah lepas resmi. Nah, Papua, bukan Papua Nugini. Papua Nugini, Papua. Nah, Papua Barat. Ya, Irian Jaya itu namanya. Ya, Pak. Nah, kalau Timor Leste itu memang udah lepas, udah resmi. Udah pernah jadi bagian Indonesia, provinsi ke-26, itu 1 Januari tahun 1976 masuknya. Saya masih ingat itu, West SMP. Ya. Udah lepas tahun 99. Ya. Kalau di Papua itu secara sah, secara resmi masih milik Indonesia, tapi ada sana rakyatnya, warganya, masyarakatnya yang sekarang ini menyusun kekuatan untuk melepaskan diri. Ya, meskipun tidak berontak tapi ingin melepaskan diri. Dan dia terus berusaha. Ya, perang saudara, ya, antar suku, ya, antar daerah. Ya, ini sering terjadi. Ya, tidak sering tapi ada kadang-kadang ya. Aksi teror, ya. Teror itu apa toh? Nakuti, ya, ancaman, ya, teror. Ya, selama ini biasanya teror itu dilabelkan pada umat Islam, agama Islam, ya, terorisme, ya. Anggarannya jadi yang melakukan Islam, wah itu terorisme. Terorisme yang melakukan bukan orang Islam, wah itu kejahatan biasa dan sebagainya. Ini sampai-sampai umat Islam sosok bingung, ya. Lalu dan sabotase, ya. Luar negeri, agresi, pelanggaran wilayah, ini seperti sekarang yang sengketa, ini ada wilayah Laut Cina Selatan, kemudian kemarin ada Pulau Sipadan, Ligitan, sudah lepas, itu milik Indonesia. Kemudian ada lagi yang sekarang masih sengketa, ini ya, pelanggaran wilayah. Ada kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia. Indonesia ini kan subih, laut akeh, ya, dan sering terjadi. Maka kalau pada masa Menteri Susi, masih ingat ya, Susi itu kan terkenal dengan aksinya. Kapal masuk bendera asing tidak izin langsung pakai ledakkan, dibakar itu ya waktu itu ya. Menteri Kelautannya. Sekarang Menteri Kelautan siapa? Menteri Kelautan menggantikan Susi. Tuh orang ngerti ya. Saya kiki menteri sosok gonta-ganti kuwi zaman saya SD SMP itu menteri itu apal. Di menteri itu sekali diangkat sampai untuk 5 tahun sampai apal. Itu masih ingat dulu menteri pendidikannya Daud Yusuf, menteri ekonominya JB Sumarlin, kemudian menteri pertanian Ali Murtopo, kemudian ada Sudomo, ada Murdani. Ya. Itu saya masih ingat menteri-menteri dulu ya, karena memang tidak benar. Kalau sekarang kan ada reshuffle kabinet dan terusnya. Nah, ini ya. Jadi menteri sekarang Luhut. Ya, Luhut yang oleh banyak orang dianggap itu mengkuli Pak Jokowi itu ya. Pinter, yang kepinter dianggap. Ini pelanggaran wilayah, kemudian ada spionase. Apa spionase? Mata-mata, ya, sabotase sama dan teror. Nah, ini dalam negeri, ya non fisik, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi. Apa? Ideologi yang menjadi ancaman. Berarti ideologi Indonesia apa? Nah, Rangtina, Talina. Ideologi ini kita apa? Landasan ideologi negara Indonesia adalah, kelas lu lali ya apa yang di rumah? Kalian jawab loh. Ideologi negara kita apa? Pancasila. Oh, ya di rumah ke? Ya dileng-eleng ya. Kurang ngerti kelas 9. Nanti kalau tanya kayak itu nggak bisa malu-maluin itu ya. Ideologi kita Pancasila. Ini ada upaya-upaya untuk merongrong, untuk menggerogoti, untuk mengganti bahkan. Terutama sekarang ini yang sangat gencar aksinya apa?
dulu di dalam PPKN muncul materinya ada bahaya laten. Bahaya yang tenggelam muncul terus gitu. Namanya bahaya laten. Apa itu? Komunisme. Ini sudah enggak rahasia lagi ini ya. Ini juga udah narang hati-hati. Narang hati-hati, ini banyak pakar, banyak ahli ya yang mengkhawatirkan ini. Ya. Ini pintu gerbangnya, kuncinya tinggal satu, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. 66. TAP MPRS itu. Uang garis dicabut dhewe wis bebas. Masuk sekarang aja udah ya. Anggota DPR sana itu udah banyak dari orang-orang yang ex dari komunisme. Kok boleh? Ya itulah kondisi Indonesia. Ideologi komunisme. Ini tahun 1914 muncul gebuk karo Belanda, hilang. Tahun 1926 muncul lagi digebuk karo Belanda, hilang. Muncul lagi tahun 1948. Kemarin udah kita bahas ya. Gebuk musuh itu loh ya di Madiun yang sangat biadab ya, dengan menyembelih para kiai-kiai, disembelih itu. Ya, anak mati orang berterima ditusuk, ditembak tapi di onyel-onyel itu ya, remuk-remuk disiksa dulu ya. Ini mau balik lagi ya. Bahkan kemarin Pancasila ini mau diperas menjadi Ekasila, gotong royong, dan itu kembali sejarah tahun 65 itu ya. Ini tujuannya di demo ya, umat Islam enggak ridho itu, enggak terima itu. Akhirnya demo itu ya, undang-undang apa itu yang mau ganti itu, yang mau diganti itu. Ini akhirnya ditolak itu ya. Pancasila genah-genah 5 sila mau diganti 1 sila Ekasila itu ya. Dan itu yang munculkan adalah DPR. DPR, wakil rakyat, sing milih rakyat. Nah, dipilih wong Islam. Jadi DPR malah harus ganti Pancasila. Kemarin rame itu ya. Undang-undang haluan ideologi. GIP, haluan ideologi Pancasila. Nah, itu. Mau demo baliho-baliho banyak sekali ya. Ya, besok kita lanjutkan ya. Ini kita agar tahu, ini sekedar untuk mengingat ya peristiwa proklamasi ya, yang memang secara sekilas sudah merdeka, alhamdulillah secara fisik, tapi banyak sekali, apalagi nanti kalau masalah ekonomi ya, ekonomi sosial budaya, ekonomi Indonesia utangnya ribuan triliun gitu ya, itu 9 nih dari ya. Mungkin orang hati-hati ya, kayak negara mana itu didol kredit itu utang, orang nek wong utang gratis ya. Ya sudah jam 9.31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya guys, jangan keluar dulu. Istirahat tuh, Miss. Oke, sebentar, jangan istirahat dulu karena habis ini kan Zoom-nya sudah selesai. Jadi daripada nanti kalian bertanya-tanya tentang ulangan bahasa Inggrisnya, nah ini dia. Miss, suaranya Miss Ita enggak kedengeran, Miss. Pasti menunggu. Jadi hari ini seperti yang Mrs. janjikan kemarin, kalian akan mengerjakan ulangan. Kalian buka dulu. Jangan sampai nanti ada pertanyaan. Kalian buka dulu LKS. Halaman 26.
26. Jadi itu ada daily assessment tentang labels. Ada 20 nomor dari halaman 26 sampai halaman 28. 20 nomor. Itu nanti pas jam bahasa Inggris, kamu kerjakan dulu di LKS. Gitu ya. Sama kamu garis bawahi sumbernya. Jawaban kamu itu ada di mana sih? Sumbernya di garis bawahi di LKS. Kemudian LKS halaman 26 sampai 28. Oh ya, Miss. Oke, ditandai dulu. Kalau sudah, nanti lembar jawabnya akan Mrs. share di grup paralel dalam bentuk Google Form. Gitu ya. Jadi kan kalian kerjakan dulu di LKS, cari sumbernya, kemudian kamu salin jawaban kamu di Google Form, tinggal klik aja sesuai dengan jawabanmu. Gitu ya. Oh iya, Mas. Oke. Jawaban nanti Mrs. tunggu sampai kesepakatan jam berapa. Mrs. nggak mau kalau nanti misalkan jam 1 selesai gitu kan. Nggak mungkin ya. Jadi gitu ya. Ya, Miss. Yakin? Insya Allah. Pokoknya nanti Mrs. tunggu sampai jam 3 sore. Kalau ada yang mengerjakan atau mengumpulkannya lebih dari jam 3, tidak Mrs. masukkan nilainya, meskipun nilainya bagus, gitu ya. Karena kemarin-kemarin ada yang mengerjakan itu yang jam 8 malam itu juga ada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Usahakan kerjakan sendiri, jangan nyontek temen, karena ketika kamu nyontek nanti pas testing, apalagi nanti tesnya itu tatap muka, kamu kelabaan nggak bisa apa-apa. Mrs. nggak mau seperti itu. Paham ya? Jadi kerjakan sendiri di LKS, nanti hari Sabtu kita bahas. Dari jawaban yang kamu tulis di LKS sama sumbernya itu kita bahas hari Sabtu. Jadi meskipun kamu salah mengerjakan ketika pembahasan, jadi kamu tahu, oh ini tuh yang benar, gitu ya. Jadi kamu belajarnya 2 kali. Paham? Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.